supaya terhindar dari fitnah. Rati minta waktu boleh? Sebanyak apapun yang Rati perlukan. Cinta itu unik. Tak ada jaminan bahagia kalau didatangkan tanpa ikhlas dan rela. Emang itu. Halo semuanya, sobat-sobat Movies, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian mendengarkan. Hari ini balik lagi dengan episode terbaru nih, seperti yang ada di belakang ya, ada Dinda Hau. Ini bukan film Ayah Mengapa Aku Berbeda, tapi film Cinta Subuh. Dinda Hau kan terkenalnya Ayah Mengapa Aku Berbeda sih. Betul. Kali ini saya ditemani dengan Mbak Ami nih. Waduh, halo Mbak Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak kita bahas cinta subuh ya, jadi harus ucapkan salam. Kebetulan kita juga ngerekamnya juga subuh-subuh ya. Iya betul. Wow. Wow, luar biasa loh. Banget emang sampai bisa pakai PC segala. Iya. Jadi ini film terbarunya Falcon Picture ya. Akhirnya Falcon Picture ngerilis film besarnya lagi ke bioskop. Dan bisa dibilang Cinta Subuh ini filmnya besar banget ya. Dari apa sih? Dari cast-nya aja nih bisa dilihat di belakang nih. Ada siapa aja nih? Ada Hau, apa nih? Dini Aminarti nih. Ya, Dini Aminarti. Iya, Dimas Seto, Roger Danuarta, kata tuh Rembayang, Cacar Daulay, Kemal Palevi, bahkan yang senior kayak Rano Karno, Indro Warkop masuk ya. Wah emang. Nah, itu yang bikin menarik nggak sih, Mas? Iya itu yang bikin menarik sih. Karena ensemble cast-nya itu loh yang rame banget gitu dan menjual ya. Kemarin juga opening day juga betul. 25 Betul. ribu. Jadi mungkin kalau secara cerita ya, Cinta Subuh ini ceritanya fokusnya ke si karakter siapa namanya? Siapa sih nama karakter Dinda Hau siapa ya? Lupa. Siapa ya? Angga diperanin sama Rembayang ya. Rembayang sama Ratih ya. Ya, Ratih betul, Ratih Dinda Hau. Si Angga ini susah bangun sholat subuh ya. Susah bangun subuh. Terus dia pacaran ya, setelah itu putus sama Yuriko Angelin, akhirnya dia ketemu dengan penggantinya si Ratih, tapi dia berusaha dapetin ya, tapi dia saya tidak mau pacaran. Iya. Ini tuh ini nggak sih, jadi kayak film ta'aruf gitu nggak sih Mas Rido? Iya, kayak film ta'aruf nih, benar. Waktu itu juga kayaknya Falcon ini agak membingungkan gitu, karena Falcon ini juga sempat ngerilis film judulnya Udah Putusin Aja. Itu kan filmnya juga soal kampanye anti pacaran ya. Tapi trailernya diputar di Cinta Subuh ini My Sexy Girl, jadi bingung gitu loh. Iya. betul. Di akhir film yang diputar 12 cerita Glenn Anggara. Ditanya lagi si Juno Robert nanya, cara dapetin pacaran gimana sih? Wah, barusan mau muter film kampanye anti pacaran tuh tiba-tiba trailer promosi filmnya sama pacaran gimana sih? Ada pacaran. Makanya bingung banget. Jadi mau kemana gitu? Iya. Jadi maunya apa gitu? Maunya apa sih sebenarnya? Betul. Oke, ini selain kenapa? Iya, tapi Cinta Subuh ini yang menarik itu sih ya. Kalau aku sih yang menarik tuh karena cast-nya itu ya Mas Rido ya. Cast-nya tuh rame. Pasangan kan ada 4. Di antara semua cast yang ada yang paling banyak suka siapa? Kalau sesuai usia anak zaman sekarang ya, Dini Aminarti sama Dimas Seto salah. Aduh, kira-kira umurnya berapa ya? Kira-kira umurnya berapa? Kayaknya adem gitu ngeliat mereka berdua gitu kan. Tapi Dimas Seto sama Dini Aminarti udah lama kan ya nggak main film ya? Apa terakhir di film apa ini? Aku sih udah lama sih nggak nonton ya, malah sinetron sih kayaknya sih mereka tuh main di sinetron. Ya, kalau film apa ya? Film bioskop kayaknya udah lama deh kayaknya. Iya, betul. Sejak sana ini ya, sejak udah sibuk di urus keluarga juga ya, gara-gara juga apa? Udah hijrah juga ya, kalau ada hijrah. Jadi pas diajakin main film religi, ayo boleh. Betul. Ya. Jadi
kalau Mbak Ami berarti memang sukanya di Mas Seto sama di Nia Minarti ya. Kalau aku pribadi siapa ya? Sebenarnya pengennya Kemal sih, soalnya Kemal lumayan lucu. Dan juga Kemal juga udah lama nggak main film. Kemal di sini ini nggak sih? Kemal ngehidupin suasana nggak sih di sini? Kayaknya kalau nggak ada Kemal, kalau nggak ada Kemal kayaknya garing deh. Anjir banget. Yang waktu dia perkenalan sama temen-temennya itu anjir banget sih. Jadi kalau nggak ada Kemal tuh anjir banget. Nontonnya tuh untung ada Kemal. Nah selain dari ensemble cast-nya ada nggak sih bagian yang paling menarik atau yang paling suka? Kalau dari ceritanya sih ya, ya lumayan menarik lah ya Mas Rido ya, karena kan ceritanya kan kita harus jadi salah satu syarat dari si Masih itu kan harus sholat subuh gitu kan, harus bisa sholat subuh tepat waktu di masjid berapa puluh hari, 40 hari ya, gitu. Itu kan jadi kayak nampar aja sih. Iya ya, gue kalau sholat subuh udah mendekati mau duha kayaknya. Boro-boro jam 5, jam 7 baru bangun juga belum. betul. Gitu sih kalau dari ceritanya. Terus kan yang menarik tuh apa sih, tone-nya emang dibikin tone-nya emang dibikin apa ya? Girly tapi kekinian yang kayak gitu-gitu ya tone-nya ya. Kelihatan cerah. Kita ngeliatnya tuh kayak seger banget gitu. Ada nggak sih film? Gue nggak tahu ya. Apa ada nggak sih film religi Indonesia tuh yang lebih memperhatikan kayak propertinya kayak warna properti, warna baju ya? Kayaknya nggak ada deh film Indonesia yang penting ya. Kayaknya nggak ada, karena biasanya mereka lebih ke religinya itu kan, lebih ke cerita keagamaannya gitu. Jadi yang ya betul, yang jilbabnya yang panjang, yang pokoknya masih yang hitam, yang warnanya rada-rada monokrom gitu kan. Kalau ini kan lebih colorful kan, jadi bisa lebih narik sih, bisa lebih narik siapapun. Nah iya sih benar, gitu. Karena emang apa ya, kebanyakan tuh orang nggak terlalu suka nonton film religi. Pertama terlalu preachy jelas. Yang kedua ya karena filmnya, tampilan filmnya tuh nggak menarik gitu loh, nggak bikin menarik. Kesannya mungkin menarik, oke, dakwah bagus kan, tapi cara ngemasnya itu ini baru yang paling bagus sih kayaknya diantaranya. Betul, setuju. Dari tone warnanya tuh emang kekinian ya kan, karena ada Dinda sama Ray, terus ada Adiba sama Syakir Daulay kan, emang anak-anak sekarang kan, jadi emang dibikinnya begitu. Gitu. Tapi kalau menurut Mbak Misnya, Cinta Subuh ini sebenarnya dibikin buat siapa sih? Soalnya kalau dilihat dari cast-nya nih ada Dinda Hall sama Rain Bayang, Syakir sama Adiba, Dinia Minarti sama Dimas Seto, Indro Warko terus ada Rano Karno. Itu kan jadi kayak banyak banget generasi cast-nya tuh berbagai macam generasi. Jadi sebenarnya yang dipasarin siapa sih sebenarnya Cinta Subuh ini? Sebenarnya sih kayaknya lebih ke Dinda sama Ray nggak sih? Bahkan yang menariknya tuh sebenarnya kalau aku lihat ya, kayak menjual Dinda sama Ray. Cerita Dinda dan Ray di sini pun kan sempet yang mereka izin nikah waktu pas reading gitu kan. Jadi gitu. Jadi kayak emang di sini tuh si Dinda sama Ray-nya sih kayaknya yang diangkat sih, lebih diangkat gitu. Nah, yang lebih dijualnya tuh mereka berdua. Saya waktu nonton bioskop tuh kata adegan apa sih? Motor, orang anak-anak cewek tuh belakang, lembut banget ya Allah, kalau nanti pacaran loh. Kok pada kayak gitu sih, astagfirullahaladzim. Mendadak religius kan, astagfirullahaladzim. Emang kan di sini kan gitu kan, jadi nggak boleh pacaran, harus kalau mau deket harus nikah. Ya sebenarnya sih kalau pernah ngobrol sama Mas Indranya sih, memang ini tuh film religi, tapi yang bisa ditonton secara universal sih Mas Rido. Jadi siapapun tuh bisa nonton, nggak cuman orang Muslim aja gitu. Ya. Tapi jujur ya, menurutku kekurangan terbesar Cinta Subuh itu sebenarnya di subplotnya tuh yang soal Syakir sama Adiba, penempatannya kurang nggak sih sebenarnya? Ya kan? Kayak cuman buat kayak ditempelin doang nggak sih? Yang penting mereka ada. Fungsinya cuma di akhir doang, supaya apa sih? Harus bela-belain gitu doang. Tapi kayaknya menempatkan subplotnya itu kayaknya nggak tepat aja gitu. Bahkan kayaknya kalau Syakir dibikin filmnya sendiri bisa nggak sih? Betul. Ya, kan? Betul. Hari perjuangannya atau bangun subuh. Kayaknya lebih menarik kalau misalnya filmnya Cinta Subuh aku, Syakir sama Adiba dibikin lagi ceritanya ya. Iya, kayaknya bisa lebih menarik sih.
tinggal Karena di sini tuh jadi kayak cuman kayak cuman tempelan doang karena kan mereka yang nyanyi OST-nya kan. ya. Original soundtrack-nya kan mereka yang nyanyi kan. Jadi Ah. otomatis jadi kayak ya karena mereka nyanyi ya udah ikutan aja main film kayak gitu apa ya. bener Adi Bakanda tuh kayak 3 kali doang, 3 atau 4 kali doang muncul di poster. Cut Mayriska lagi di poster dipasang paling atas, cuma sekali muncul di akhir. Ya Allah. Iya betul. Padahal sepanjang Betul, film, betul. padahal sepanjang film tuh udah mikir mana nih Cut Mayriska, mana nih, Betul. mana nih. Padahal di Betul. paling atas gitu kan. Ada kalau misalnya teman-teman lihat poster kan ada yang kayak poster cast-castnya tuh. Cut Mayriska Iya. paling atas ditaruh gitu. Betul. Dan ngira tuh dari tadi, wah ini si Aryanya nih udah agak kesel nih, wah apa sih ntar lagi Cut Mayriska nggak muncul. Wah ini Tapi cuma sekali doang. sekali doang. Di akhir. Itu belum di akhir. Benar. Iya, jadi apa sih kalau dilihat di sini kan sebenarnya tuh pemainnya udah bagus-bagus kan, assemble cast-nya tuh udah bagus-bagus kan, tapi kayak nggak dioptimalkan gitu. Jadi emang benar-benar tuh pusatnya tuh cuman ke Dinda sama Ray sama Dini sama Dimas karena sebagai kakaknya kan di situ kan gitu. Jadi Dini juga nggak jadi banyak udah. nggak sih? Dini Iya, nggak banyak juga. Nggak banyak. Jadi enak ya mainnya ya. Karena ini loh, karena ini emang jadi ini kan produksi 2 tahun lalu kan ya Mas, tauku ya. Ya. Jadi emang di saat lagi pandemi lagi tinggi-tingginya, terus udah gitu mereka memang syutingnya tuh yang cuma sebentar gitu loh katanya. Cuma sebentar gitu. Jadi ya udah, jadi mungkin emang ya karena nggak maksimal ya mungkin karena itu kali ya, karena dipercepat syutingnya gitu. Kalau di Mas Gitu. Eto sama Dini Aminarti bisa ngerti sih, kan dia kan juga jaga anak, jadi gantian nih. Ganti-gantian, bapaknya lagi banyak screen time, ibunya jaga anak. Bener. Iya sih bener. Tapi ini, bentar. Rahim Bayang sama Dinda Ho tuh nikah tahun berapa ya? 2000 kita itu kapan sih? 2 tahun lalu tuh berarti 2000 berapa? 2020 ya? 2020. Nah iya itu 2020 kayaknya sih. Soalnya ingat tuh waktu udah kelar nonton tuh buka googling lihat foto nikahnya si Dinda sama Rahim Bayang, bajunya baju yang sama gitu dengan film ini. Ngambil footage dari nikahan mereka bagaimana ya? Iya emang. Rekannya, jadi kualitas gambarnya beda banget gitu sama film gitu loh. Ya Allah. Emang jadi kan waktu pas lagi selesai reading si Ray itu minta izin. Saya minta izin seminggu ya buat nikah. Jadi emang benar mereka nikah dulu baru lanjut main film. Jadi itu diambil dari situ. Ya Allah, nyolongnya foto orang dong ternyata. Ya Allah, tadi udah ngira loh Falcon tuh, gila Falcon niat banget sampai bikin udah yang si Arya sama si Ratih dibikinin baju nikahan, yang ini juga dibikin nih. Gue niat banget gitu. Iya. Itu aja pas nikahnya mereka. Pas nikahnya ngambil dari footage itu. Ya Allah, iya benar. Parah banget. Iya. Kayak ini kan kayak ya udahlah cepetan deh, udah ada aja gitu gak sih? Sayang banget. Udah budget habis, udah budget habis, udah pakai aja yang ada pinjam. Mumpung masih ada kontrak. Bener. Sayang jadinya itu drop itunya. Selain gitu. Kekurangan, kalau menurut Mbak Amin sendiri, dakwah sendiri terlalu preachy nggak? Soalnya ini agak 50-50 sih. Ada orang yang ngerasa dakwah di filmnya itu terlalu preachy. Ada yang bilang enggak gitu. Kalau Mbak Amin di sisi mana nih? Aku sih ya sebenarnya gimana kita ngelihat aja sih ya Mas Rido ya. Maksudnya kalau lo nganggapnya ya gini deh, kalau lo nganggapnya kayak didakwahin, ya pasti lo akan jawab ya ini terlalu mendakwahi gitu. Tapi kalau aku sih ngelihatnya lebih ke yang diambil garis besarnya aja gitu loh. Kan ini cuman buat melarang kita untuk pacaran sebelum nikah gitu-gitu aja sih. Jadi kalau aku sih nggak terlalu maksudnya nggak terlalu berpikir ini terlalu mendakwahi. Sebenarnya tinggal karena lucu aja, lihat warna-warnanya lucu, lihat mereka-nya lucu kan, seru gitu kan gitu. Iya benar. Melihat gambarnya lucu, orangnya pemainnya juga lucu, Indra Jegel juga lucu. Betul. Indra Jegel mau French press atau gontang goreng. Betul. Bisa kepikiran kayak gitu tuh gimana ya? Tapi nah itu dia kali ya. Jadi ini film memang dibikin sebenarnya niatnya itu emang nggak terlalu
film religi ya dengan adanya Kemal, adanya siapa tadi tuh? Adanya siapa tadi? Indra Jegel. Itu adanya Indra itu gitu kan, terus udah gitu. Makanya kan jadi filmnya tuh lebih ringan jadinya, terlihat lebih ringan kalau menurutku sih gitu. Nggak terlalu yang gimana, maksudnya kalau kayak dulu kita tahu film ayat-ayat cinta, ketika cinta bertasbih, terus itu kan terlalu berat gitu kan, maksudnya Serius banget filmnya. itu kan filmnya serius banget gitu kan, dan ton warnanya pun coklat monokrom gitu kan, yang ya gitulah ya gitu. makanya ini sebenarnya film ini lebih segar sih untuk film religi, film ini segar sih gitu. Iya, benar ya. Semoga kayaknya sih setuju nggak sih kalau ini bisa jadi standar, paling enggak kalau misalnya ada bikin film religi lagi minimalnya standar paling bagusnya itu ini, atau betul setuju ya, setuju. Jadi supaya bisa diterima memang harusnya sih seperti ini ya, harusnya gitu kan. Film religi itu kan kalau kita pengen ya, maksudnya ngomong seriusnya deh, kalau kita pengen dakwah secara bisa diterima semua orang, harusnya sih kayak gini gitu kan. Jadi lebih ringan, lebih light gitu. Jadi gitu. Jangan kayak terlalu maksa gitu di setiap saat harus dakwahnya ya, karena betul. Orang juga pasti butuh, ini kan film, kalau mau dakwah full dakwah mending langsung bikin pengajian, jangan bikin film. Iya gitu. Betul. Bikin Zoom pengajian gitu kan. Bikin Zoom dakwah, ngajakin teman-teman semuanya mengingatkan apa. Betul. Oke. Jadi kalau niatnya Mas Indra bikin film yang bisa diterima semua orang, kalau kali ini sih aku bilang sih berhasil ya. Gitu. Lebih ringan sih. Pernah bikin film religi juga ya Mas Indra ya? Film sebelum ini sih Pelangi Tanpa Warna ya. Oh iya, Pelangi Tanpa Warna. Berhenti di Kamu nonton nggak? Berhenti di Kamu. Nonton. Berhenti di Kamu nonton. Iya, itu juga Cut Meyriska sama Roger Danwalta. Cut Meyriska. Iya. Itu juga itu bagus sih. Iya, itu bagus. Tapi kalau itu emang lebih sasarannya ya untuk yang udah ini ya, udah nikah lah ya. Iya, benar. Oke. Dari Mbak Amin sendiri nih. Gitu. Jadi lebih cheerful sih ya, filmnya lebih cheerful sih ya. Kalau dari Mbak Amin sendiri nih, kenapa orang harus nonton Cinta Subuh? Selain dari yang udah diomongin, yang dari tadi. Kenapa orang harus nonton? Kenapa harus nonton Cinta Subuh? Kenapa harus nonton Cinta Subuh? Buat yang kangen sama aktingnya Dimas Seto, bisa nonton di sini. Saya salah satu fans Dimas Seto loh dulu, by the way. Kemarin special screening yang datang siapa tuh? Aska yang datang. Aska yang datang. Gitu. Jadi kalau yang kangen aktingnya Dimas Seto boleh nonton ini. Terus yang pengen lihat film religi yang nggak terlalu menggurui, nggak terlalu serius, tapi serius, bisa nonton film ini. Gitu sih. Benar. Selain itu juga jarang sih ada ya film religi remaja ya yang memang ditujukan buat remaja. Kebanyakan tuh film religi zaman-zaman kan kayak Ajari Aku Islam, apa itu rata-rata ngomongin ini apa kehidupan pernikahan gitu, karena kan orang kebanyakan bingungnya dalam Islam itu kan kehidupan pernikahan ya. Jadi jarang banget ada yang ngomongin soal apa kehidupan untuk remaja istilah. Jadi ya cocok sih sebenarnya untuk betul. Dan ya filmnya emang harus diakuin kayak Dilan ya. Erain Bayang rada-rada kayak Dilan ya di sini. Iya. Betul. Ini kayak Erain Dilan tapi pakai baju musik. Kayak iya benar. Kayak Dilan versi ini ya, versi Islami ya. Iya, Dilan versi Islami. Karena emang apa sih dia setiap kali ada di Indahau kayak yang di terminal aja tuh, aduh itu kayak Dilan Milea banget. Iya benar. Aduh, betul. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman nih yang ngerasa Dilan film terlalu astagfirullah, tidak Islami ya, Cinta Subuh itu juga Dilan banget ya, kejadian Islami, jadi halal, nontonnya halal, Dilan versi. Betul. Ya mungkin itu kali ya, mungkin mereka emang pengen itu kali ya, pengen ngenain pasarnya Dilan tapi versi Islami kali ya gitu kan. Ini kan versi anak-anak muda gitu. Kita lihat aja sih apakah filmnya bisa meledak, karena Falcon belakangan belum ada film yang meledak lagi.
pertama tuh Pintu Surga Terakhir nggak kena, 10.000. Speed Kill cuma 8.000. Harusnya sih ini bisa sih ya. Harusnya bisa. Harusnya bisa sih kayaknya sih ini. Karena Kalau lihat dari penonton cast-nya gagal ya. semua. 13 Iya, penonton betul, semua gagal. Iya, sayang. Kasian banget. Ya, Benar-benar. ya. Tapi harusnya sih sekarang sih bisa ya kalau lihat dari cast-nya. Apalagi kan fansnya Dinda dan Ray itu lumayan ya, Mas Rido. Lumayan. Ya kan, makanya mereka ngambil mereka supaya bisa dapat pasar ya. Pasar lah ya, paling 200.000 cukup lah ya, 200.000 untuk film religi. Dapat. Ya kalau film sejuta religi jarang. Ada cinta, cinta apa? Ayat-ayat cinta juga kan nggak ada cinta kayaknya nggak nyampe kayaknya. Kalau film religi kayaknya ya nggak gede-gede banget sih pasarnya, nggak gede-gede banget. Iya betul. Ya. Tapi ini bisa lah 200.000 sih masih oke lah kayaknya sih bisa sih. Ya, betul. Ya. Oke, ini kayaknya sudah nih Cinta Tujuh nih ya. Jadi buat teman-teman yang mau nonton bisa masih tayang di bioskop ya. Semoga bukan cuma sekedar dapat apa sih namanya gemes-gemes sandilannya aja, juga dapat hal-hal lain kayak ya bangun subuh jam 5 bukan jam 7. Jam 7 tuh matahari udah di atas. Jangan bangun jam 7 langsung sholat subuh ya. Niatnya udah beda. Itu 2. Ya. Soalnya gini, di TikTok udah banyak banget promosi soal Cinta Tujuh, tapi yang orang dapetin tuh gemesnya doang. Kayak pesan tamanya Mas Indra tuh nggak nyampe di remaja, jadi kayak sayang aja, kayak agak sayang aja. Iya benar ya. Harusnya sih, sebenarnya sih maksudnya baik ya. Maksudnya Mas Indra sih kalau bikin film memang sebenarnya dia punya maksud gitu, dan maksudnya sebenarnya bagus gitu. Cuman kadang mungkin kurang tersampaikan kayaknya sih. Gitu. Gitu. Semoga sih Mas Indra Gunawan bikin lagi lah ya film religi, jangan terus-terusan. Ada kok dia mau bikin lagi tapi. Oh ada ya? Apa belum dibocorin sama saya judulnya? Ntar kita lihat aja lah ya. Ini ada apa lagi? Oke. Ya, lumayan lah ya. Oke. Lumayan ya. Lumayan ya. Film religi yang seger sih lumayan lah ya. Ini bisa ditonton. Bisa. Oke, sip. Baik, terima kasih banyak nih Mbak Ami sudah meluangkan waktunya di episode Warren Movie ini. Dan buat para pendengar ya, terima kasih banyak di episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.